Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Devliandi dengan nomor BP 2011033005. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan efektivitas komunikasi bisnis demi melengkapi mata kuliah etika profesi, aspek hukum, etika profesi dan komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Dharma Hendra STMT IPM CST. Baiklah, yang pertama, pengertian komunikasi, yaitu suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Sejumlah ahli mengatakan bisnis sudah menjadi masalah global karena kemajuan di bidang sains dan teknologi merangsang terciptanya sistem dan proses produksi yang efisien. Teknologi telah mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi sehingga mobilitas sosial menjadi cepat dan tinggi. Kemajuan di bidang transportasi informasi berlangsung sangat pesat sehingga informasi tentang keadaan tertentu dapat disampaikan tanpa tergantung pada jarak geografis. Jika kita melihat bisnis dan komunikasi sebagai sama-sama suatu proses sosial, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa komunikasi adalah bisnis dan sebaliknya, bisnis adalah komunikasi. Tujuan komunikasi: yang pertama, personal discovery, pengenalan diri. Yang kedua, untuk berinteraksi dan memelihara hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, untuk meyakinkan. Dan yang keempat, untuk bermain. Efektivitas komunikasi bisnis ditentukan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, persepsi. Komunikator harus dapat memprediksi apakah message yang disampaikan dapat diterima komunikan. Yang kedua, ketepatan. Komunikator perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan sesuai dengan kerangka pikir komunikan. Kredibilitas. Komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa komunikan dapat dipercaya. Sebaliknya, dia juga harus bisa mendapatkan kepercayaan dari komunikan. Yang keempat, pengendalian. Komunikator mengendalikan feedback dari komunikan agar pembicaraan tidak melenceng dan sesuai dengan target komunikasi yang diharapkan. Yang kelima, yaitu kecocokan, menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan dengan komunikan. Proses komunikasi. Yang pertama, langkah pertama yang dilakukan adalah ideation, yaitu penciptaan suatu gagasan atau pemilihan seperangkat informan untuk dikomunikasikan. Yang kedua, langkah kedua dalam penciptaan suatu pesan adalah encoding, yaitu menerjemahkan informasi atau gagasan dalam wujud kata-kata, tanda-tanda, atau lambang-lambang yang disengaja untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, langkah ketiga dalam proses komunikasi adalah penyampaian pesan yang telah disandi, encode. Yang keempat, perhatian difokuskan kepada penerima pesan. Yang kelima, proses terakhir dalam proses komunikasi adalah feedback atau umpan balik. Respons atau umpan balik dari penerima terhadap pesan yang disampaikan. Komunikator dapat berwujud kata-kata ataupun tindakan-tindakan tertentu. Pentingkah kemampuan komunikasi bisnis? Dalam suatu organisasi atau perusahaan, profesi seorang manajer untuk menuntut kemampuan untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, tujuan dalam lingkungan organisasinya, serta bagaimana menyampaikan produk atau jasa yang dimilikinya. Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Dan begitu pula sebaliknya, kurangnya atau tidak adanya komunikasi, organisasi dapat macet dan berantakan. Beberapa kendala yang mungkin muncul saat manajer mengkomunikasikan bisnis perusahaannya, yaitu yang pertama, struktur komunikasi yang buruk. Yang kedua, penyampaian yang lemah. Yang ketiga, pesan yang campur aduk. Yang keempat, salah audiens. Yang kelima, lingkungan yang mengganggu. Strategi komunikasi dalam mencapai efektivitas komunikasi bisnis. Yang pertama, completeness, lengkap. Yang kedua, conciseness, singkat. Yang ketiga, consideration atau pertimbangan. Yang keempat, concreteness, konkret. Yang kelima, clarity, kejelasan. Yang keenam, consistency, kesopanan. Dan yang ketujuh, correctness, ketelitian. Komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran pesan atau mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Para manajer perlu membekali diri tentang kemampuan berinteraksi dengan beragam budaya, gaya manajemen atau bisnis dengan mitra bisnis. Perkembangan SIS, informasi dan teknologi memberi peluang bagi dunia usaha di Indonesia. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.